Oke, Adinda. Ya, kita sudah opening. Gimana Pak Presiden? Oke, kita hari ini membuka rapat kabinet kita. Kok kayak Pak SBY sih? Sesuai Asian value dong Bapak. Oh iya, Pak SBY memang nggak sesuai Asian value. Oh, itu kan Western style. Enggak Tapi juga, value-nya Anda sembarangan. Sembarangan. Mau retake nggak nih? Mau retake nggak nih? Mau retake nggak nih? Nggak apa-apa, karena Pak SBY kan demokrasi kita sudah hancur. Our democracy has been fallen. Ya, gitu ya. Di Inggrisin ya. Di Inggris. Iya. Jaksel sebenarnya Jaksel value itu Pak. Betul, betul. Ya, menurut saya Pak Wapres, Pak SBY itu memang sudah menginspirasi daerah SCBD dan Senopati sekitarnya ini kan. Karena bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu. Iya. Dan kita udah bersama siapa aja. Ya, gitu. kita tapi ngomongin Jakarta lagi ya. Sudah ada pejabat-pejabat bayangan di depan kita. Yang pertama Presiden PKS bayangan ya, yang belum ada tanda-tanda ingin bergabung ke koalisi pemerintah nih ya. Bawaannya begitu turun mobil tuh udah gayanya gaya oposisi gitu. Waduh, ini masih keras sih gaya oposisi ini kan. Ini harus minta izin dulu Presiden PKS tuh. Ya, kan di bayangan di sini. Anda boleh ngomong sepanjang apapun, tapi nggak boleh lebih bagus dari Pak Presiden PKS yang beneran. Yang beneran kan, Pak Presiden. yang beneran itu mekanisme partai. Kalau yang bayangan ya kita bayangkan sendiri aja Bang, ya kan? Soalnya saya belum membayangkan jadi presiden partai. Kan kami yang bayangkan. Ya, kami yang menciptakan bayangan itu. Iya. Artinya ini sudah dapat restu istana. Istana bayangan. Istana bayangan. Bro. Pipin Sopian. Prof, nanti bahaya juga nanti kader-kader PKS lihat, wah lebih paten dari presiden. Jangan sampai begitu, jangan sampai. Pak Mali itu namanya. Iya, jangan sampai Pak Mali. Yang berikutnya Adalah yang pertama belum Iya, Kang Pipin Pipin Sopian. Kang Pipin Sopian. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke yang kedua. Wah ini. Seorang profesor. Ya. Kalau di bukan profesor administratif, kalau di Eropa Ini kan profesor bayangan juga. kalau di Eropa kan atau di barat kan dosen tuh profesor aja dipanggilnya semuanya. Iya, kan? udah. Ini terima gara-gara dua oknum ini saya dipanggil guru besar. Bayangan juga. Saya belum. Mas, Rocky aja menikmati Mas bilang Prof. Gua kan provokator. Profnya apa gua pakai V. Iya, di kabinet ini jadi Menko Polhukam bayangan. Karena kemarin Menko Polhukamnya ikut nyapres ya kan. Posisi Iya, kosong. iya. Jadi bayangan kita beliau lah. Prof Khairul. Siap. Hairul Umam. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Nah, gimana? Waalaikumsalam. Sekarang gilirannya saya ini izin. Kalau kita ngomongin soal suasana jelang Pilkada 2024 ini memang makin hangat ya. Apalagi setelah banyak kalau kita lihat ada cocokologi hingga beredarnya poster-poster sejumlah tokoh yang dipasang-pasangkan lalu disebut menjadi bacagub, bacawagub. Nah akhirnya nih Partai Keadilan Sejahtera resmi mengumumkan akan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman untuk maju sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Nah ini nih ya, Presiden PKS Ahmad Saiku ini juga sudah menyatakan bahwa partai pemenang pemilu di Jakarta, sebagai partai pemenang pemilu Jakarta ini wajar nih kalau PKS mengusung kader terbaiknya, siapa lagi kalau bukan Sohibul Iman yang merupakan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS yang juga pernah menjabat sebagai Presiden PKS di periode 2015-2020. Pernyataan ini memang sengaja disampaikan di Sekolah Kepemimpinan PKS yang sebelumnya digelar di Grand Sahid Hotel setelah menerima surat rekomendasi dari DPW PKS. Nah, akhirnya poster dari Anies Iman ini juga memang langsung diunggah nih di akun media sosial Instagram resmi dari PKS. Nah, ini ya, terus menurut Pak Saihu, pasangan Aman ini juga dinilai punya kepemimpinan yang baik, rekam jejaknya juga terlihat baik, punya kredibilitas, kapasitas, serta peluang menangnya ini juga besar. Kayaknya kalau lihat statement ini, yakin banget nih ya kalau PKS bisa menang dengan menyandingkan Anies dan Sohibul Iman. Anies Sohibul Iman, ada yang sudah mereka-reka juga singkatannya, Aman katanya. Nanti terserahlah apa namanya. Yang memiliki kualifikasi yang mumpuni, serasi, dan bisa saling melengkapi untuk memimpin DKI Jakarta.
Serasi untuk memimpin DKI Jakarta yang lebih aman gitu kali ya. Nah, usai diusung sebagai Bacawagup, Sohibul Iman ini juga menyatakan siap nih dengan penugasan dari partainya dan tidak akan gentar dalam menghadapi nama-nama top lainnya. Mulai dari Ridwan Kamil hingga Ahok atau bahkan Kaisang Pangarep. Pertandingan, ya kan, ya kita bertanding aja. Gitu. Insya Allah kita siap bertarung secara sportif, ya, secara fair, ya, insya Allah. Kan nanti siapapun yang jadi kan sebetulnya kan itu buat rakyat Jakarta kan, kebaikan buat rakyat Jakarta kan. Jadi nggak ada masalah gitu. Ya kalau rakyat Jakarta percaya pada kami, ya tentu kami yang akan memimpin. Betul. Double. Dan menanggapi deklarasi dari PKS, Gubernur Jakarta periode 2017 sampai 2022 Anies Baswedan juga menyampaikan terima kasih nih dan mengapresiasi sikap PKS serta menegaskan akan segera membahas langkah lebih lanjut terkait pencalonan dirinya di Pilkada Jakarta. Tidak hanya dengan PKS dan PKB yang sebelumnya sudah menyampaikan dukungan secara resmi, tapi juga dinyatakan bahwa akan jalin komunikasi dengan partai-partai lain. Kayaknya sih ini ada kode-kode ya kepada partai-partai yang dimaksud. Apakah maksudnya ini juga kode nih buat partai yang kemarin sempat bilang dengan kata-kata, menarik juga Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini sedang dalam perjalanan, karena itu izinkan menyampaikan rekaman ini, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sikap PKS hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Salam ta'zim untuk seluruh keluarga besar PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang pasti aturan ambang batas minimal atau parliamentary threshold 20% ini mengharuskan partai punya minimal 22 kursi ya di DPRD untuk bisa mengusung calonnya di Pilkada. Nah kalau PKS ini dari data yang sudah saya cek-cek ada 18 kursi di DPRD DKI Jakarta. Artinya masih butuh partner nih untuk bisa mengusung Anies Iman sebagai Bacagup dan Bacawagup Jakarta. Akankah berkoalisi dengan PKB yang sejauh ini punya 10 kursi, dengan Nasdem yang punya 11 kursi, atau justru dengan yang ada di urutan kedua nih, PDI Perjuangan dengan 15 kursi. Yang pasti peta koalisi ini makin juga menarik untuk bisa dibahas. Nah saya mau langsung tanya kepada Pak Presiden, Pak Wapres, dan juga Pak Menko Polhukam, serta Presiden PKS Bayangan. Kira-kira nanti akan seperti apa nih Pak Presiden? Itu atribusi terakhir itu bikin lutut gua agak ngilu tapi ya nggak apa-apa lah ya. Cuma di acara kita ini kan. Udah Bang, nikmati aja Bang. Jangan dilawan. Apalagi jangan dilawan. Iya. Ini doa ini Bang. Harapan dan doa buat Abang. Amin. Sekarang nggak boleh amin ya, aman. Nggak gitu, Jakarta Nggak boleh aman, juga. amin. Soalnya tadi Ya kan? menarik tuh Pak Anies bilangnya mengembalikan sampai dieja loh tuh. Iya. Itu berarti ada action value apa yang mau benar-benar digali dari hal itu? Ada yang ngambil berarti kan. Siapa Apa? yang ngambil? Iya. Jadi Silakan. kalau menurut kita ya, jadi berat banget nih jadi Presiden PKS Bayangan. Iya. Ya kami sebetulnya bersyukur ya bahwa kesempatan menjadi pemenang pemilu di Jakarta ini kan satu anugerah ya, kepercayaan warga Jakarta. Jadi ketika kami punya 18 itu kami sudah berhitung. Ketika kami mengumumkan, ya kami tidak juga sembrono tiba-tiba mengumumkan. Sebelum memang kami juga berinteraksi berkomunikasi lah dengan partai lain. Sehingga kami sudah berhitung bahwa sudah cukup nih, lebih dari 20%. Nah itulah yang membuat kita yakin bahwa bisa melampaui 20% itu. Sehingga ya cita-cita kita untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Anies bisa terjadi. Partai mana tuh berarti yang udah meyakinkan bahwa nggak cuma 18 kok, ada tambahan yang lain? Artinya udah deal juga di belakang sama Betul. partai lain. Ya sementara ini kami harus sampaikan bahwa masih belum kita sampaikan, tetapi memang pasangan Anies Sohibul Iman ini memang di-request oleh partai tertentu yang kami harus sampaikan bahwa ya itu salah satu kehormatan bagi kami. Dan kami juga sampaikan bahwa kami akan umumkan sesegera mungkin karena kita
perlu untuk segera untuk meningkatkan Nah, elektabilitas. kalau PKB kemarin kan Anies Kaisang, kita kan nggak tahu prosesnya. Kalau ini ada prosesnya juga nggak? Ya tentu semua ada proses dari bawah ya. Kalau lihat DPW DKI PKS kan sudah menyampaikan mengusulkan 2 nama kan, Pak Sohibul Iman dengan Pak Anies. Makanya kemarin kan muncul Pak Sohibul Iman sebagai calon gubernur. Bacagub. Tapi kan kami tentu karena kurang dari 20%, kami harus sampaikan kepada calon mitra kami bagaimana. Terus kemudian kita berhitung kan, mana yang kira-kira peluang menang. Apakah komposisi misalnya Pak Sohibul Iman menjadi gubernur atau lebih baik Pak Anies. Ya kami kan punya survei ya, kami kaji betul bagaimana masukan dari bawah surveinya, dan komposisi Anies dan Sohibul Iman ini adalah salah satu komposisi ideal, memenuhi 2 kriteria. Capacity to win, capacity to govern. Kemampuan untuk menangnya besar, kemampuan untuk menyelesaikan persoalan di Jakarta juga besar. Karena kita sudah tahu bagaimana kualitas Pak Anies. Nah, warga Jakarta kita sih sangat berharap mereka melihat bagaimana kualitasnya Pak Sohibul Iman. Oke. Alumni Jepang, S1, S2, S3, seorang teknokrat, dulu di BPPT, wakil DPR RI bidang ekonomi, ya, dan menjadi pimpinan PKS yang fenomenal, meningkatkan elektabilitas yang tinggi. Jadi dalam kepemimpinan dan karir petnya beliau memang selalu ada prestasi gitu. Itu menurunkan beliau nggak tuh menjadi wagubnya? Nah ini uniknya di PKS itu, selevel beliau misalnya pernah jadi presiden PKS, pernah menjadi pimpinan DPR. Memang dulu juga kami punya histori ya, dulu Pak Nur Mahmudi itu presiden PKS pertama ya, Partai Keadilan dulu. Tetapi waktu itu menjadi Menteri Kehutanan dan kemudian menjadi Wali Kota Depok. 2 periode ya? 2 periode. Jadi habitnya, budaya di PKS itu ketika diamanahkan oleh Syuro menjadi pengambil keputusan tertinggi, maka siapapun akan sami'na wa ta'na, kita dengar, kita taat. Begitu. Jadi itu yang dicontohkan. Apalagi kami yang anak-anak muda ini. Jadi amanah itu bukan kita yang menginginkan. Kalau ditanya misalnya Pak Sohibul Iman, belum tentu menginginkan jabatan itu. Tetapi ketika amanah itu diberikan, maka semua akan mendukungnya. Bang, sebagai partai pemenang pemilu di DKI, Bang, ini kan ada gengsinya PKS ini sebagai kekuatan politik yang menentukan arah dari bagaimana pertarungan ini akan disajikan nantinya. Ya. Kenapa nggak cagup sekalian, Bang? Karena ini partai pemenang pemilu loh, ini bukan partai ece-ece nih, juara kelas ini, Bang. Tapi PKS ini partai kader yang rasional. Ya, melihat memang kami, ya saya orang survei, jadi kita sangat memperhatikan betul hitung-hitungan. Misalnya Pak Anies dalam sejarah calon gubernur, baru pertama kali ada calon gubernur yang merupakan mantan calon presiden. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga popularitasnya tinggi. Baru kemarin bulan Februari kita bisa menyaksikan, semua orang bisa melihat di kertas suara, dan elektabilitas juga relatif tinggi dibandingkan misalnya nanti calon-calon yang akan datang. Dan kita juga melihat memang yang dibutuhkan ke depan adalah yang mendampingi Pak Anies Baswedan. Tapi kalau partai nggak calonin kan juga setinggi apapun elektabilitasnya Pak Anies juga nggak akan jadi ancaman apa-apa. Betul, tetapi kan kita tetap harus berkomunikasi dengan partai yang lain kan. Jadi misalnya saat ini kita harus mengakui bahwa PKS hanya 18 kursi, masih kurang 4, masih kurang 4. Banyak gitu. Alhamdulillah. Banyak banget. Masih kurang 4, dan tentu kita harus berkomunikasi yang bisa memenuhi 4 itu kira-kira apa. Dan salah satunya adalah ketika mereka, oh gimana kalau Anies Sohibul Iman? Oke, saya kira komposisi yang baik, dan yang paling penting adalah kemampuan untuk menyelesaikan persoalan Jakarta dengan melihat kapasitasnya Pak Sohibul Iman. Ini ada kemungkinan diterima oleh kalangan menengah. Jadi ketika beliau itu oleh elit juga diterima dan tidak ada penolakan. Budi aja yang bermasalah sama beliau. Lebih ke beliau yang bermasalah. Oh iya. Karena proses dialektika, Bo. Bukan antitesa. Ya, bukan. Jadi memang di PKS, ya saya ketika di launching nama beliau, memang awalnya kan calon gubernur ya, tapi kemudian kami komunikasi tentu ya, kita ini tidak boleh jumawa, meskipun kita sebagai pemenang pemilu, tetap kita harus menghargai bagaimana yang lain dan rasionalitasnya. Survei salah satu menjadi salah satu pertimbangan. Nah itu yang juga menjadi kekhawatiran atau tanda tanya dari publik mengenai marwahnya
Partai Keadilan Sejahtera selain tadi kalau kata Ari ini posisi yang sudah tinggi, Pak Sohibul kemudian ditempatkan di calon wakil gubernur gitu ya. Dan juga kita lihat dari 2 bulan 3 bulan terakhir bicara soal Pilkada DKI, PKS kesannya berubah-ubah. Pertama, kita tidak akan mencalonkan Anies, ini waktunya Mas Anies yang mendukung kader kita. Iya. Kemarin Pak Sohibul Iman dimajukan, Anies no. Anda serius juga mengamati PKS ini. Agak serius bos, karena pertanyaannya harus spesifik Iya, kalau PKS. oke. Ya, Silakan. kemudian ujungnya aman ini. Silakan Bang. Ya Bang. Iya ya, politiknya dinamis ya. Kita melihat mana sebagai wacana publik ya sebelum menjadi keputusan itu 2 hal yang berbeda ya. Ketika memang disampaikan bahkan oleh presiden bahwa keinginannya memang Pak Anies itu mendukung kader, ini salah satu opsinya sebetulnya bahwa mendukung kader itu adalah salah satunya adalah wakilnya dari PKS. Jadi sebetulnya sekali lagi rasionalitas yang pertama adalah kita nggak boleh baper dalam politik ya. Dan itulah ditunjukkan oleh pimpinan PKS ketika beliau sudah dicalonkan, kemudian sebagai gubernur dan kemudian akhirnya menjadi calon wakil gubernur. Dan biasa saja sebetulnya, dan kami sih melihat bagaimana respon publiknya itu, bagaimana selalu melihat bagaimana medsos, bagaimana hasil survei dan sebagainya. Karena tidak mungkin kita memaksakan, tidak baik bagi kami partai politik ketika memaksakan sesuatu harus kader, tetapi ternyata masyarakat kurang menghendaki itu, maka kita harus melihat ini proses learning by doing. Bang, izin Bang, 2017 saya ingat dulu bahwa jelang menit-menit akhir tuh masih Sandiaga Uno, Mardhani Alisera tuh PKS. Oh iya. Dan ternyata masuklah Abah ini kan, ya kan. Jadi saya wawancara ini waktu itu Pak Hidayat Nur Wahid di sini. Gue di CNN pertama di situ Ustadz Hidayat, Ustadz H ini mengumumkan bahwa kita udah clean and clear sama Mardhani Alisera, sama Sandiaga dan Mardhani Alisera. Ternyata ada plot twist juga di belakangnya. Ini gitu. Seserius apa ini yang udah diumumkan ini? Apakah ini strategi ini goreng-goreng aja kayak dulu atau kayak saham? Tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya. Kita break dulu. Kalau misal kemudian Mas Anies tetap bisa meyakinkan PKB untuk berada dalam lingkup kekuatan koalisinya, tentu luar biasa, solid ya. Tetapi kalau misal tidak bisa, ini memberikan angin segar, terutama bagi PDIP yang per hari ini agak galau. Oke Dinda, kita kembali lagi. Ya, satu-satunya acara yang manggil penontonnya Dinda ini. Coba ini nih Prof. Ya. Ada Kanda, ada Dinda. Kalau 3 step Kanda gimana coba? Ya, yang paling bawah itu Kanda. Kanda ini biasanya perintah banyak ngasih sedikit. Nah, kalau di atasnya Kakanda. Kakanda tuh ngasih sama perintahnya sama banyaknya. Yang paling tinggi itu yang mulia. Nggak pernah perintah ngasih terus. Tapi karena Anda Pak Presiden, kita panggilnya Pak Presiden aja. Udah merangkap yang mulia itu. Hancur. Itu konsekuensi dari jadi presiden itu udah langsung otomatis jadi yang mulia juga tuh. Adinda. Ayo mulai. Pertanyaan. Dijawab tadi. Semoga setelah selesai acara ini saya aman ke PKS. Aman. Amin. Paling ya minimal Anda ya jadi ketua DPD di mana gitu. Oke Bang, lanjut kita. Iya tadi pertanyaan Ari itu tadi. Gocekan maut kayak ini goreng-goreng kayak saham. Dulu. Ustadz Sohibul ini bakal MSI ini akan dimardanikan atau gimana nih? Iya. Akan terjadi nggak presiden Mardani jilid 2? Mardani presiden ya. Iya. Itu sudah kita hitung ya. Bahwa akan terjadi. Terkadang ya satu peristiwa kita gagal, kita cari kan apa kelemahannya waktu itu. Dari situlah kita bisa belajar ya. Disitulah di PKS itu kami diajarkan bagaimana sebagai fast learner. Kegagalan itu harus kita pelajari kira-kira celahnya di mana. Dulu apa Kang? Ya Mardani presiden ini apa dulu? Salah satunya kan elektabilitasnya tidak meningkat. Kami pelajari betul bagaimana peluang menangnya Sandi Mardani itu minim dibandingkan Anies Sandi waktu itu. Jadi kita pelajari waktu itu.
Artinya yang kali ini akan ada trial error kayak tadi kan, cek ombaknya dulu, masih panjang nih sampai ke waktu pemilihan, pendaftaran gitu. Berapa lama rentang waktu yang akan kira-kira Begini, disiapkan? elektabilitas itu memang perlu diikhtiarkan. Ya. Jadi orang disukai, dicintai itu bukan tiba-tiba. Perlu proses, bagaimana kita juga dengan pasangan kan nggak tiba-tiba. Mantap. Nggak tiba-tiba nikah. Saya belum ngerti nih Kang Bujangga. Jadi nggak mungkin kita memaksakan orang nggak suka peluang menang yang kecil kemudian kita paksakan. Tetapi bagi PKS memang ketika memang tidak cocok atau memang tidak di potensi kalahnya menang, potensi menangnya kecil maka kita ganti, tidak ada persoalan. Nah kita akan ikhtiar yang terbaik saat ini. Melihat komposisi Anies Sohibul Iman, kami sih yakin ya kalau lihat dari survei ya internal yang kami lakukan peluang menangnya besar. Dan karena tadi ya komposisi Pak Anies, kemudian ada tokoh, ada mesin partai. Ketika tokoh dan mesin partai ini klop, ini akan bekerja maksimal. Selama ini memang PKS kan dipandang oleh banyak kalangan tidak punya tokoh. Tapi mesinnya kuat. Tapi punya mesin kuat. Di berbagai pilkada kami selalu diminta untuk menjadi pendukung partai-partai yang kuat gitu ya. Ada yang memang minta kami sebagai wakil, ada yang minta kami hanya sebagai mesin partai. Nah di sini kita akan menyadari bahwa mesin partai ini akan lebih kuat kalau misalnya dipadukan. Dan kami yakin di Jakarta ini ketika mesin partai PKS kuat, ketokohan Pak Anies kuat, dan didukung nanti partai-partai lain yang nasionalis yang nanti Pak Anies akan ikhtiarkan untuk dengan siapa, ya maka kami yakin peluang untuk menangnya besar. Oke Prof, pertanyaannya Prof, Anies Sohibul Iman ini, duet ini akan berebut memancing di kolam yang sama apa gimana nih? Mungkin nggak ini sebagai sebuah ikhtiar elektoral? Kan bahasanya Ustadz kita ini kan. Atau ternyata fata morgana elektoral karena ada di kolam yang sama. Iya. Sur-sur sendiri gitu loh masalah itu. Pertanyaan ini menarik ini Pak Ustadz. Karena di saat yang sama, Pak Ustadz yang mulia. Hati-hati Kang, dia lebih bahaya daripada kita beneran. Karena ngasihnya banyak. Iya betul, memang di satu sisi ada kekhawatiran itu, dan itu logik ya. Karena bagaimanapun juga salah satu efek elektoral yang diperoleh oleh Mas Anies kemarin, salah satu di Pilpres, itu salah satunya adalah ya penyumbang utamanya PKS. Dan kalau misal kita cermati lebih detail, penguasaan Mas Anies itu di Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Pusat. Itu pun juga di Jakarta Pusat tidak dominan, dia juga cukup berimbang dengan Pak Prabowo waktu itu. Dan kalau misal kita cermati lebih detail lagi, di ceruk itu kekuatan dari PKS juga memang segmennya di situ. Sementara kalau misal kita cek di Jakarta Barat, kemudian termasuk Jakarta Utara, tidak sekuat di wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan. Artinya bahwa kekhawatiran akan hadirnya overlap basis pemilih loyal itu terjadi. Nah, itu yang kemudian seringkali kemudian dijadikan sebagai argumen oleh beberapa teman-teman partai yang lain. Ini salah satunya yang agak unik ini PKB. PKB tampaknya merespon dengan pergerakan yang cukup dinamis. Karena sama menggunakan basis argumen yang dulu dipakai juga oleh PKB dan juga Nasdem ketika membentuk koalisi Amin. Anies, Muhaimin di Pilpres. Karena inginnya adalah melakukan ekspansi terhadap basis pemilih yang baru, yang sebelumnya Mas Anies punya segmen kelompok Islam modernis. Yang kata Anda air sama minyak ini ya dulu ya? Mungkin ya. Dia ngomong dulu. Nah, kemudian diperlukan backup dari kekuatan Islam tradisional atau postra kalau teman-teman Nahdliyin mengidentifikasi dirinya. Nah, oleh karena itu, kalau misal ini punya concern yang sama, ini yang kemudian ditanggapi oleh, kalau per hari ini, statement yang saya ikuti dari Mas Saiful Huda. Mas Huda itu biasanya termasuk yang cukup disiplin ya. Dia menyampaikan argumen-argumen atas nama DPP. Yang disampaikan adalah satu, ini berpotensi tidak membentuk satu advancement dalam konteks basis pemilih loyal terhadap Anies dalam konteks pemenangan di Pilkada DKI. Yang kedua, ini bahasa dia menjadi kurang menarik.
Kenapa? Karena dengan melakukan deklarasi aman, maka secara tidak langsung ini sudah menutup pintu bagi partai-partai yang lain untuk ikut bernegosiasi dan juga kompromi dalam konteks penentuan siapa nomor 1 dan juga siapa nomor 2. Nah, ini yang kemudian tampaknya menjadi sinyal, jangan-jangan yang disampaikan oleh PKB ini semacam kopling bagi hadirnya semacam titik pisah antara PKB dengan Mas Anies. Karena sepertinya upaya untuk menghadirkan nama Bu Ida cukup kuat di level DKI. Nah, kalau misal kemudian itu terjadi, maka ini berpotensi menciptakan dinamika baru. Kalau misal kemudian Mas Anies tetap bisa meyakinkan PKB untuk berada dalam lingkup kekuatan koalisinya, tentu luar biasa, solid ya. Tetapi kalau misal tidak bisa, ini memberikan angin segar, terutama bagi PDIP yang per hari ini agak galau. Mau ke kanan salah, ke kiri salah, dan ada satu potensi teman yang berpotensi membentuk poros ketiga. Siapa tokohnya, kita lihat perkembangannya. Tetapi kembali lagi ke konteks tadi, sekaligus juga konteks menguji marwah PKS di basis kandang utamanya di DKI Jakarta. Per hari ini tampaknya dilakukan PKS cukup logik, make sense. Kalau dalam bahasa yang mulia tadi, rasional. Yeah. Nah, Capacity to win dan capacity to govern-nya cocok loh. cocok. Tetapi di saat yang sama, sepertinya langkah manuver ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Satu, PKS sepertinya ada trauma. Karena dulu ada posisi wakil gubernur mengalami kevakuman yang seharusnya diharapkan betul teman-teman PKS mendapatkan posisi itu di DKI. Bang Anca ini dulu kan. Ya. Bang Anca, terus siapa lagi ya calon-calonnya waktu itu ya? Pak Pak Saiku ya? Pak Saiku, ya. Iya. Dengan magnitude politik yang cukup kuat di Udah DKI. bikin kopi Bang Anca waktu itu lihat kan. Ternyata tidak dapat. Dan itu sepertinya memunculkan trauma tersendiri bagi teman-teman PKS. Dan kayaknya waktu itu Mas Anies juga nggak punya kapasitas dan nggak punya apa untuk memperjuangkan itu mungkin ya. Nah, itulah salah satu langkah dari PKS untuk mengunci langkah Mas Anies supaya kemudian tidak kemana-mana. Dan sekarang posisi PKS bergaining posisinya lebih tinggi. Jawara Pileg 2024 di Ketua DPRD nanti punya ya. Nah, juara ini bisa menentukan arah semuanya ini loh. nah Prof. itu. Nah, Iya tapi terkait dengan Ketua DPRD tadi. Kalau misal ada kemungkinan proses negosiasi, kompromi Anies Baswedan dengan asumsi bahwa dia tetap akan diberikan dukungan dari Nasdem. Mengapa Nasdem kartunya bisa hidup untuk Anies Baswedan? Tampaknya Nasdem bisa berkelit untuk mengatakan tidak pada calon dari KIM, Koalisi Indonesia Maju, Pak Ridwan Kamil, yang dalam beberapa momentum di 2024 kemarin sepertinya dikeluarkan hak veto dari Nasdem kepada Pak RK. Sepertinya ada catatan politik lama yang belum selesai. Patah hati lama lah ya. Patah hati lama. Nah, inilah kemudian kalau misal kemudian Pak Anies bisa maju, menarik. Nah, kalau ketua DPRD tadi itu bisa dijadikan sebagai alat negosiasi baru, salah satunya untuk mendekati PDIP. Let's say nomor 1 adalah Anies Baswedan, cawagupnya dari PKS, lalu kemudian ketua DPRD DKI Jakarta diberikan kepada PDIP. Maka itu akan berpotensi menjadi basis negosiasi baru yang cukup menarik. Apakah mungkin Mas? Secara kalau aturan. misal kemudian secara politik memungkinkan dilakukan, why not? Dengan segala kesepakatan. Dalam kapasitas sekarang memungkinkan nggak tuh Mas Umam? Semuanya bergantung pada negosiasi dan kompromi. Kan PKS Kalau juga mau jadi ketua ini kan. Kalau yang mulia memiliki keikhlasan hati dan rasionalitas langkah ya untuk menang besar, memastikan menang. Karena pertarungan di DKI ini tidak kaleng-kaleng. Kenapa? Karena besar kemungkinan, ini meskipun IKN ya, akan ada, ibu kota akan geser, tapi magnitude politik secara magnitude Jakarta ya, dalam konteks politik dan ekonomi tetap akan tinggi. Tetap menjadi center of gravity dari Indonesia. Nah, itulah kenapa presiden yang terpilih besar kemungkinan termasuk Kim akan melakukan segala cara at all cost untuk memenangkan DKI Jakarta. Karena kalau misal kemudian dilepas kepada salah satunya let's say adalah Mas Anies yang terbukti menjadi kompetitor yang cukup handal di Pilpres kemarin, maka ini berpotensi menjadi potential challenger di
pemilu 2009. Oh, ini kita Potential challenger. kita lagi berpikir 2029 nih ternyata ya di Kenapa? pilkada ini. Karena pelaksanaan pilkada adalah November 2024. Artinya next time adalah pelaksanaan pilkada dilakukan pada November 2029. Momentum sebelum itu ada momentum pilpres dan pileg. Artinya komposisi kekuatan pemenang di 2024 akan menentukan bagaimana spektrum kekuasaan di pemilu dan juga di pilpres 2029 yang akan datang. Nah, ini akan menjadi penentuan kartu politiknya Mas Anies hidup atau akan menjadi jalan yang lain. Dan ketakutan ataupun peluang di 2029 itu yang kemudian akan menentukan partai-partai apa saja yang kemudian punya potensi untuk mendukung calon aman ini kan. Apakah Nasdem tadi, apakah PKB yang udah tondo-tondo agak ngopling misalnya seperti Anda bilang gitu ya. Ini mana yang lebih punya peluang gitu? Apakah juga misalnya format politik Pilpres 2024 di mana koalisi perubahan Nasdem, PKS dan PKB itu masih bisa dilanjutkan di Pilkada DKI ini? Ya, harapannya tentu bisa kalau harapan dari lingkaran Mas Anies ya. Karena bagaimanapun juga kan limpahan elektoral kepada PKB, kepada Nasdem di Pilpres kemarin, kutel efek di level DKI itu lumayan signifikan. Dapat 10 kursi, 11 kursi, itu something itu. Apalagi PKB yang basis Islam tradisionalnya di level DKI itu tidak begitu kuat. Nah, maka kalau misalnya kemudian bisa diyakinkan ulang, tentu sangat logik. Tetapi harus diantisipasi juga, terutama buat yang mulia, Pak Presiden. Bayangan. Jangan sampai hilang. Presiden PKS. Presiden PKS ini presiden bayangannya yang ini. Dari tadi nyebut yang mulia ke siapa? Yang mulia ini. Bang, lu nikmati aja bang. Jangan sampai kalau hilang bayangannya Prof kena pancung kawan. Kudeta. Udah kemajon ini kan. Kemajon. Tapi saya tadi ya, kalau ikhlas ya kan, ikhlas itu memang urusan manusia ya. Kalau partai itu memang harus berjuang semaksimal mungkin. Makanya memang selalu orang tuh berpikir mungkin PKS selalu pengen mengalah ya, mau mengalah dan sebagainya. Memang di satu sisi kita harus sampaikan bahwa terkadang tadi ya, misalnya harus ada kombinasi dan sebagainya. Ya tadi karena orang tuh melihat mesin partai itu mungkin nilainya tidak lebih besar dibandingkan tokoh dan logistik misalnya. Tetapi kalau divaluasi mesin partai ini luar biasa. Makanya terkadang kita ya dalam pertarungan pilkada itu selalu katakan bahwa sebetulnya nilai terbesar salah satunya di mesin partai itu yang dimiliki oleh PKS. Dan kami sebetulnya ya melihat ke depan ya kami tetap membuka diri. Tidak mungkin kami menutup dengan siapapun, termasuk PKB ya, PDIP. Gitu. Ayo kita gabung. Tapi ya kami kan punya otoritas untuk secara independen untuk mengumumkan siapa yang akan kami usung. Tadi saya tersentuh dengan kata-kata Abang selama ini. Kami lihat situasi dan kami memilih mengalah dengan ini untuk perjuangan politik kami yang lebih besar. Maknanya mengalah ini bagi PKS itu apa Bang? Dalam situasi apa pilihan mengalah itu akan diambil? Ya sebetulnya dalam posisi mengalah itu ketika kita secara rasional memang apakah calon yang akan kita usung itu potensi menang atau tidak. Oke. Ini bicara Mardhani presiden betul. juga. Ya, termasuk Dulu seperti itu. Makanya yang kita optimalkan sekarang bagaimana kerja-kerja politik mesin partai PKS mensosialisasikan sejak dini ya Anies Sohibul Iman ke rumah-rumah, ketok pintu dan memperkenalkan gagasan-gagasan yang akan dibawa keduanya sehingga nanti elektabilitasnya ketika disurvei memang tinggi. Nah, jadi Abang sangat yakin nih sekarang kalau begitu siapapun yang maju sama Pak Anies itu pasti menang atau gimana? Enggak, tentu tidak demikian karena yang harus kita lihat adalah tadi ketokohan dan mesin partai. Pak Anies juga kalau tidak didukung oleh PKS juga begitu. Mungkin berat itu diakui misalnya kawan-kawan kami juga karena sama. PKB Betul. sendiri nggak cukup. Begitu juga sama. Jadi kita ini saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Tetapi bagi kami ya ini tantangan tentu ke depan ya ketika kami sejak dini mendeklarasikan, tetapi kami harus sampaikan sudah komunikasi dengan beberapa partai politik sehingga kami yakin sudah mencapai lebih dari 20% itu sehingga untuk bisa berlayar ini kami optimis. Prof, apakah hubungan Anies Baswedan dan PKS ini menurut Prof se-equal yang diceritakan yang mulia tadi ini? Tapi dijawabnya lebih paten usai jeda. Oh, Kita siap. break dulu Kakanda. Akan ada muktamar luar biasa. Adinda break dulu. Mainkan Dinda.
Kami melihat gini, prospek Pak Sohibul Iman ini punya kelebihan adalah tangan dingin. Beliau itu selalu apa yang dikerjakannya well done. Ya, karena mungkin budaya Jepangnya itu yang kita lihat ya. Oke, kembali lagi Dinda. Ayo silakan. Silakan kita lanjutin jawab dulu. Lempar-lemparan Saya nih. takut nih kalau melangkahi dari Pak Presiden, takutnya nanti tiba-tiba Nggak besok saya apa-apa. dapat reshuffle. Betul, kita ini selain bicara mengenai calon gubernur dan calon wakil gubernur, kita juga lagi membicarakan calon ketua dan wakil ketua Ikatan Alumni Rektor Paramadina. Oh baik. Karena Mas betul, Anies betul, dan betul. Pak Sohibul sama-sama perantar Rektor Paramadina. Makanya Jadi, langsung dijawab guru dulu besar Paramadina. sama guru besar. Ya cocok ini. Mungkin sebelum Ini sebenarnya kita- dialog internal ya. Jadi Mas Anies PKS sama Paramadina itu equal. Mungkin boleh dijawab dulu oleh Prof. Umam. Prof. Umam. Menko Polhukam. Terkait tadi keywordnya di equality Iya. ya. Semanis itu nggak sih sebenarnya, seharmonis itu nggak sih Ini, Pak. hubungannya? Ini kalau lu yang ngomong itu arti maknanya udah beda. Meaningful Bang. Kalau kata PKS kita bikin romantis. Gitu. Cie. Pertanyaannya seberapa lama nih romantisnya? Ingat lagunya ya, ingat lagunya. Benar. Nyanyi dulu coba. Kalau beliau nyanyi elektabilitas Anies turut 30. Silakan. Oke, kalau dari sisi kedekatan, ya diakui atau tidak, kutel efek itu dihadirkan oleh Mas Anies. Termasuk oke lah, narasi perubahan yang memang kemudian betul-betul impactful, terutama di basis-basis PKS yang di DKI tadi ya. Di Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan. Nah tetapi di saat yang sama sebenarnya ini aspek tadi itu, soal menerima. Nah ini agak unik ini. Kalau misal kemudian menggunakan partikel itu, sebenarnya yang dilakukan PKS itu sama persis dengan yang dilakukan oleh Nasdem bersama PKB di Pilpres yang lalu. Itu kan yang ngedil Anies Muhaimin, itu kan antara Surya Paloh dengan Caimin, antara Nasdem dengan PKB. Dan kemudian seolah memfait accompli PKS. Lo ikut, syukur. Nggak ikut ya, nggak Udah apa-apa. cukup kita. Sudah cukup. Oh, jadi PKS ini korban Nah, di situ ya. Dalam Dia konteks itu. Jadi belajar dari Jadi- Surya Paloh Presiden ini ya. Jadi PKS belajar dari PKB sebenarnya. Ingin presiden. Amin, Prof Amin Akhirnya- tuh Aman. Jadi aman ini adalah replikasi dari strategi Amin. Kunci dulu. Kunci dulu. Ente mau ikut apa enggak? Mau ikut silahkan, nggak ikut ya nggak apa-apa. Tapi kan dulu Amin punya kekuatan. Kekuatannya PKB dan Nasdem udah cukup. Sudah Ini kan cukup. PKS mau kunci. Sama. Nah artinya Sekarang berarti Nasdem PKB udah digandeng juga nih. Iya, Nasdem salah satu menjadi pemegang kunci utama. Dan posisi dari PKB sekarang ini adalah di PKS-kan seperti dulu waktu di Pilpres. Jadi PKS itu sekarang ya melakukan strategi yang sama. Kalau misal dulu yang di fait accompli adalah PKS sekarang memfait accompli PKB. Dia- Kira-kira gitu yang mulia. Pak Presiden ini senyum-senyum kayaknya agak setuju sama Anda. dibacain nih kita. Jadi kalau misal terkait dengan itu, semua berarti bergantung pada keseriusan ya, political will dari seorang Surya Paloh, dari Nasdem. Apakah kemudian Nasdem memang betul-betul akan menggenapi apa yang menjadi ikhtiar politik dari Nasdem, dari PKS, ataukah tidak? Karena kalau wacana Nasdem sudah sepertinya oke, tapi itu kan sepertinya semuanya kan berpotensi melakukan jurus Mandalika ya, tikungan akhir yang penuh dengan dinamika seperti Mardani tragedi tadi itu. Mardani Presiden. Tapi boleh, Mardani Mas. Presiden. Jangan sampai terjadi. Satu-satunya anggota DPR yang punya gedung, nama gedung di Senayan. Oh. Nama gedungnya Puja Sera. Mardani Alisera. Itu Pak Maruf. Ya analisis sah-sah saja ya. Tapi agak bener. Seberapa bener? Seberapa persen kebenarannya? Tapi kalau kami pakai strategi yang paling utama adalah kami ingin secara rasional bisa segera untuk meningkatkan elektabilitas. Tujuan itu. Karena kami yakin sih partai-partai itu rasional. Pada hakikatnya partai itu rasional. Siapa yang berpeluang menang maka dia akan dukung. Maka ketika
calon ini yang sudah selesai katakanlah, dia punya tokoh, dia punya mesin partai, dia punya elektabilitas tinggi, ya maka ya peluang menangnya besar gitu. Kan ada orang yang tiba-tiba di akhir-akhir ya, kita juga politik sudden death itu yang kita hindari lah ya, karena kita ingin dari awal 150 hari kurang lebih nanti menuju pilkada sudah bisa tahu siapa Pak Sohibul Iman, apa gagasannya ke depan gitu ya. Makanya sekarang sudah mulai diundang berbagai media sehingga orang tahu bagaimana gagasan Pak Sohibul Iman ke depan kalau menjadi wakil gubernurnya Pak Anies. Dan kami melihat gini, prospek Pak Sohibul Iman ini punya kelebihan adalah tangan dingin. Beliau itu selalu apa yang dikerjakannya well done, ya. Karena mungkin budaya Jepangnya itu yang kita lihat ya. Memang dari S1 sampai S3 di Jepang sehingga budaya Jepangnya kuat dan Asian value juga ya. Ya. Asian value. Punya kredibilitas yang kuat, punya integritas Masuk juga barang itu. dan masuk orang selalu relevan ya. yang pekerja keras sehingga kami meyakini ya dulu mungkin orang melihat ketika perpindahan ya saya kira ketika PKS dalam gejolak selesai, ketika menjadi pimpinan DPR juga punya posisi khusus di mata Menteri Keuangan waktu itu dan juga sebagai rektor Paramadina mungkin terjadi transformasi yang luar biasa waktu itu. Jadi memang beliau tuh dulunya kan PNS ya, orang yang profesional kemudian masuk politik sehingga dan melakukan transformasi di politik. Apa yang menarik dari beliau itu apa? Good party governance. Ini konsep yang diadopt dari political governance ya, sehingga kami ambil ini sebagai bagaimana partai itu harus transparan, harus merit system, harus akuntabel ya, terus kemudian harus partisipatif. Itu dari Jepang juga tuh? Ya, iya. Value-nya? Enggak, sebetulnya ya memang Itu Washington Consensus itu. konsensus. Tetapi karena beliau memang well educated, memahami itu tidak hanya dalam tataran wacana tetapi diejuantahkan dalam tataran praktek di partai. Itulah makanya terjadi transformasi luar biasa PKS itu. Kang Pipin, tapi kenapa nggak kader-kader yang sudah pernah bertarung dan punya basis dari pemilu ke pemilu yang ada di Jakarta? Kita kan tahu misalnya PKS punya beberapa jagoan. Ada Ustadz Hidayat Nur Wahid yang dari 2000 Mardhani Alisera gitu kan. Kenapa nggak kader-kader yang memang sudah berkali-kali diuji cobakan dalam kontestasi pemilu di DKI? Dan sudah teruji, Pak Sohibul Iman menang di DKI. Pernah menjadi anggota dewan di DKI, kemudian sebelumnya kemudian di Tasik, dan kemudian satu periode beliau tidak boleh mencalonkan karena waktu itu presiden partai tidak boleh dicalonkan, itu hasil syuronya. Dan tapi beliau memimpin PKS waktu itu dalam gejolak ketika ada friksi internal kami. Kemudian lahirlah ada Gelora dan sebagainya ya, keluar dari PKS. Tapi beliau dulu berpikir ya, dulu ketika ada yang keluar maka PKS akan turun. Tetapi apa yang terjadi? Naik. Itu berkat Anies atau berkat kepemimpinan Pak Sohibul Iman? Karena tadi berkat bahwa kepemimpinan itu penting di PKS, Pak Sohibul Iman melakukan transformasi, menguatkan kader yang waktu itu ternyata kita juga bisa terjadi konflik di internal gitu ya. Tetapi dengan konsep beliau good party governance itu diterapkan dan ada perbaikan di internal PKS sehingga muncullah semangat untuk bangkit dan terus meningkat gitu. Nah, Prof, jika memang pasangan ini yang akan jadi sesuatu tawaran PKS nanti di Pilkada DKI 2024 gitu ya, apa yang mesti dilakukan dengan situasi ini? Dua calon ini, dua kandidat, pasangan ini dua-duanya banyak kesamaannya kan, sama-sama satu kader PKS, satu dicintai oleh semua pemilih PKS nih Mas Anies nih. Sama-sama rektor Paramadina ini. Iya kan? Oh ya ada perkawinan antar kampus gitu loh. Iya kan? Kampusnya juga sama. Iya sama, alma mater sama, jabatannya pun sama. Ini gimana menjawab persoalan keragaman karakteristik pemilih Jakarta yang bisa membeli ide ini gitu? Ya, memang itu salah satu tantangan tersendiri ya buat komposisi aman ini. Nggak aman juga berarti.
Kenapa? Aman nggak? Nah, di dalam konteks ini maka yang perlu dilakukan adalah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan perluasan koalisi. Nah, ini yang menjadi tantangan. Rumus koalisi itu kan sederhana, who gets what, siapa dapat apa. Dan rumus tambahannya, kalau distribusi politik dan juga kesejahteraan dalam tanda kutip resources tidak merata, maka disitulah kemudian sumber faksionalisme dan juga perpecahan dari sebuah kebersamaan. Nah ini yang kemudian barangkali sedang coba diikhtiarkan oleh teman-teman PKS misalnya, kalau dulu kami legowo, kami menerima, ya sekarang sebaiknya PKB juga menerima, juga legowo, tah juga sama saja misalnya. Kemudian termasuk juga Senyum lagi Pak Presiden. senyum lagi Pak Presiden. Artinya agak bener nih Anda. Agak, Iya. ya agak masuk lah. Ya bagaimana realitasnya Jangan-jangan begitu? Anda orang dalam juga, Bro. Perspektif Anda lebih ke orang dalam deh kayaknya. Jangan sampai Anda jadi juru bicara aman habis itu. Paten juga. Mas Umam ini mengerti isu kita. Nggak, beliau mau jadi Bisa rektor dulu. memproyeksi. Lanjut, Prof. Jadi speechless. Lupa. Habis itu maju pilkada. 2029. Harusnya di sini kita bikin tadi itu bos, Prof Umam bos. Oh iya, Rektor para Madinah Bayangan. Bos, Sekarang gimana bisa berangkat? enggak, lu tau nggak apa? Gue bukannya apa-apa, gue ngeri sama Prof Didi. Aduh, iya bener kayak ikut-ikut Prof. Ikut-ikut Kawan. Gue lebih takut sama Ini Pak Budi. Gue lebih takut sama Prof Didi. Ayo lanjut. Nah, Ya, yang pasti mencoba meyakinkan itu yang penting. PKB ya, paling Karena dekat. kalau misal kemudian di 18 ditambah 11 ditambah 10 itu sudah hampir 39. 40 hampir ya 39. Satu lagi, ini ada satu partikel yang sekali lagi harus dihitung. Komposisi aman berpotensi tidak aman. Kalau PKB sendiri kemudian melakukan manuver seperti sebelum-sebelumnya, PKB itu termasuk yang cukup lincah dalam tanda kutip, dia juga cukup fleksibel, dia bisa melakukan manuver at any time, dan ini berpotensi kemudian membentuk poros ketiga. Ya. Karena sekali lagi ada partikel bernama PDIP yang selama ini tuh menjadi imam di dalam konstelasi politik di DKI. Di hari ini dia sangat-sangat dilema. Dia berharap untuk mempertahankan status sebagai imam, tapi sepertinya dinamikanya membuat dia terpojok untuk menjadi makmum. Oke. Problemnya dia mau geser ke Kim gengsi, Iya. mau geser ke PKS. sebelah kanan, juga ada narasi tentang perbedaan cara pandang ideologi yang selama ini dia bangun Nah. sendiri. Oke. Nah kalau misal kemudian PKB bisa bergerak di luar kontrol dari Anies Baswedan, ini berpotensi menemukan satu persilangan baru. Jadi dan berpotensi persilangan ini yang paling jauh, persilangannya sama siapa, yang paling dekat sama siapa Ya, menurut? paling mungkin yang mana nih? Ada poros ketiga atau malah Iya. bergabung? Kalau Kalau misal aman kemudian ini. dalam konteks negosiasi, kompromi, tidak ada yang kemudian bisa mempertemukan cara pandang antara lingkaran aman dengan PKB, maka berpotensi akan terbentuk satu poros ketiga. Dan ini adalah sesuatu yang baru, yaitu PDIP dengan PKB. Dan narasi itu sudah berkembang sedikit banyak. PDIP juga mencoba untuk mengincar PKB, PKB juga bisa gayung bersambut. Dan hati-hati, kalau misal kemudian PDIP dan PKB membentuk poros ketiga, yang harus diantisipasi, yang harus betul-betul memitigasi adalah lingkaran Anies Baswedan. Oh, itu lebih paten Ya, itu PKB. Karena ini berpotensi PKB, memecah Iya, basis PKB kekuatan. PDI ini Prof bisa Caimin Andika ini Prof. Lawan Anies aman ini Prof. Andi Soebul. Iya kan? Kok Jadi bisa gini. Caimin Andika? Iya, bisa aja kan? Itu setengah informasi orang dalam, setengah analisa. Caimin kan Jawa Timur aja mau maju kemarin. Iya kan? Kenapa nggak DKI aja? Tapi Jangan, gini, yang Pip. tidak hanya PKS, yang lain juga belajar. Ya, 2017 juga 2 putaran kan. Kita kan Gerindra PKS berdua kan. Kita di sana ada PKB, P3 ada Demokrat ya, kemudian di sana ada PDIP dan sebagainya. Ya dari situ kita ya mereka tentu belajar bahwa memang untuk menang di Jakarta ini ya perlu strategi, dan saya kira pilihannya kan 2 atau 3
poros gitu ya, atau 1 atau 2 putaran, ya kami masih optimis bisa memenangkan itu. Dan di yang DKI penting- itu masih harus 50% ya, betul, Pak betul, Presiden. betul. Meskipun DKJ ya tetap harus 50% plus 1, dan kami melihat memang peluang ketika ada partai nasionalis yang siap bergabung ya. Bagi kami sebetulnya ya PKS itu dukungnya Pak Sohibul Iman. Nanti Pak Anies didukung sama partai nasionalis, nanti siapa yang apakah oleh PDIP, oleh Nasdem atau siapa begitu ya. Iya. Jadi nanti saya kira mungkin nanti konsepnya seperti Oke. itu. Jadi Oh, menggenapkan. Oke, Prof. Umar tadi Anda bilang aman ini belum tentu aman dan bisa tersandra kalau ada circumstances lainnya. Atau bisa nggak misalnya mungkin PKS dan Sohibul Iman yang kemudian mencelat pindah ke Induk Semang Baru, bukan Anies Baswedan. Nah, Meninggalkan kita Anies jawabnya Baswedan. usai jeda. Kita break dulu, Adinda. Apakah memungkinkan kemudian aman menjadi tidak aman dengan terjadi antitesa antara Anies dengan PKS misalnya? Iya. PKS-nya bisa menyeberang ke tempat lain. PKS bisa menyeberang ke tempat lain. Hal itu berpotensi terjadi kalau Ya, masih di rapat kabinet bayangan, kalau tadi sempat nyinggung-nyinggung soal PKB, nah ini juga ada nih ya, statement yang sudah dikeluarkan oleh PKB. Kita akan simak bersama. Memborong begini, memborong figur untuk partai yang tidak memenuhi dan tidak punya golden ticket, menurut saya bahaya itu, bahaya. Ya bisa bahaya dektul, bisa nggak dapat teman mitra koalisi. Mungkin itu persepsi ya Habib ya, persepsi personal saya kira wajar ya, sah-sah boleh lah gitu. Tapi ukuran objektifnya nggak ketemu. Ukuran objektifnya kira-kira ya berpotensi menutup pintu partai lain malah gitu dalam suasana begitu. Saya belum tahu karena PKB belum pasti dukung Mas Anies juga kan. Kami sedang masih menggodok 2 nama. Tuh justru berpotensi menutup pintu bagi partai lain dan PKB belum tentu dukung Mas Anies kok katanya. Nah tapi yang pasti berbeda dengan PKB, PDI Perjuangan ini justru melihat munculnya pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai hal yang menarik. Lagi-lagi PDI Perjuangan bilang bahwa Anies Baswedan ini menarik ya. Kali ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga yang melihat bahwa situasi saat ini masih sangat dinamis dan semua yang terjadi adalah bagian dari strategi jelang pilkada mendatang. Sudah ada PKS katakan mengajukan Pak Anies dan Pak Sohibul Iman, itu satu hal yang menarik. Tentu partai lain akan juga memperhitungkan itu, kan begitu. Contoh, ya misalnya kami sebenarnya tidak hak saya untuk mengomentari, tapi katakanlah dari misalnya partai yang masuk, tadi apa itu dikerja sama Kim ya kan bisa saja mempunyai strategi yang lain, yang berbeda, kan ini kan hal yang dinamis. Ya ini dibilang menarik tapi udah pasti buat bisa tertarik untuk bergabung atau enggak, jangan-jangan cuma sebatas menarik buat jadi lawan justru. Ini gimana nih pandangan dari Prof. Umam mungkin? Iya, statement dari Bang Eriko tadi, representasi dari DKI ya, PDIP, bisa saja itu sebagai sebuah bentuk upaya penjajakan politik. Karena memang sekali lagi PDIP sedang galau dalam konteks DKI Jakarta. Maka yang bisa dilakukan adalah mencoba untuk mencari titik temu. Meskipun kalau misal kemudian dibuka ya basis data di Pilpres kemarin itu, memang penurunan basis dukungan dari PDIP dari 25 kursi menjadi 15 kursi, berarti kan hilang 10 kursi. Dan hilangnya 10 kursi itu salah satunya adalah memang ada Jokowi effect sebagai bentuk simpatisan Jokowi yang kemudian bergeser. Tetapi di saat yang sama tidak sedikit juga yang kemudian justru ngeblok ke koalisi perubahan. Artinya menunjukkan simpati ke koalisi perubahan sehingga kemudian dukungannya tersebar di situ. Nah, oleh karena itu ini menjadi peluang. Meskipun di saat yang sama, kalau misal kemudian PDIP mau membuat semacam Anies merah, Anies yang dulunya terkesan
lebih dekat dengan hijau modernis atau konservatif misalnya, sekarang mau digeser ke nasionalis, ke merah. Kalau dalam bahasa Pak Fendi Hadis itu ultranasionalis. Nah, tapi kemudian kalau misal kemudian itu dilakukan secara cepat hanya untuk kepentingan pilkada dalam proses yang begitu cepat, itu berpotensi justru agak kurang produktif. Artinya akan tercipta luka-luka yang nggak ada intronya ini juga. Nggak ada intro. Nah, maka itu yang kemudian dikhawatirkan. Kalau prosesnya terlalu jeglek, ya, terlalu cepat gitu, itu berpotensi menciptakan political suicide. Baik bagi pemilih, basis pemilih loyalnya PDIP, termasuk bagi basis pemilih loyalnya Mas Anies. Tapi terutama titik beratnya di PDIP. Karena PDIP selama ini betul-betul memaintain narasi tentang nasionalisme. Dan juga termasuk juga isu Ahok di 2017 juga menjadi memori kan. Dan PDIP 2017 ya. Betul, dan PDIP mendapatkan limpahan elektoral yang luar biasa di 2019 dengan memaintain narasi itu. Tapi kalau misal dari sisi Mas Anies termasuk dari sisi PKS, rasa-rasanya gempurannya tidak akan sedahsyat di basis pemilih loyal PDIP. Nah, maka ini harus dihitung betul, Tetapi sekali lagi, kalau misal tadi statement dari Mas Huda, Gus Huda, itu merepresentasikan DPP PKB, maka ini adalah sebuah angin segar bagi PDIP untuk memaintain potensi kerjasama, membentuk satu poros baru, dan poros ketiga inilah yang seringkali menjadi game changer dalam pertarungan di DKI Jakarta. Karena akan berpotensi besar, akan 2 putaran. Dan di putaran kedua, siapa yang nanti akan ngeblok, disitulah. Tapi kan pertanyaannya, siapa di luar yang paling tinggi kan berbagai macam survei kan katanya Anies dan Ridwan Kamil. Kalau ada calon ketiga siapa gitu yang bisa dalam waktu dekat ini punya momentum, punya exposure untuk bisa mengimbangi 2 kekuatan ini secara elektoral? Ya, memang kalau misal dari sisi nama memang agak cukup tidak mudah menentukan komposisi namanya. Tetapi ingat bahwa dalam pertarungan pilkada memang betul aspek ketokohan itu sangat penting. Tetapi infrastruktur partai, sekali lagi yang disampaikan oleh Yang Mulia, infrastruktur partai, termasuk infrastruktur non partai itu cukup berpengaruh besar. Misal kita hitung RK Ridwan Kamil, dia dari infrastruktur partai per hari ini Golkar masih agak galau. Tetapi kalau misal kemudian Kim solid, maka kemudian dari aspek kepartaian dia cukup kuat. Dan ditambah infrastruktur non partai, ada sentimen etnisitas primordial yang juga cukup harus dihitung. Karena komposisi demografi masyarakat di DKI Jakarta itu 35% dari Jawa, 27% dari Betawi, ya. 15% dari Sunda. Nah, diaspora komunitas masyarakat Sunda di DKI itu, kalau misal kemudian di-maintain, disentuh narasinya, itu bisa terkonsolidasi dengan baik. Ditambah misalnya tadi RK memiliki kemampuan menjangkau kelompok segmen muda dan lain sebagainya. Nah, di level PDIP dan juga PKB, barangkali nama-nama bisa digarap secara cepat, tetapi infrastruktur pemenangan di level kepartaian juga tentu tidak bisa dipandang mata. 15 kursi ditambah 10 kursi, 25 kursi, itu mesin yang cukup efektif. Setidaknya untuk kemudian meredam terjadinya konsolidasi di 2 kekuatan besar. Jadi akan muncul satu garis pemisah di sini. Dan ini yang nanti akan menjadi bandul penentu dalam konteks kemenangan di putaran kedua pilkada nanti. Nah, Prof. Umam, apa yang membuat sekarang kan Anies kita tahu lah misalnya menjadi daya tarik. Bahkan PDI Perjuangan yang tidak punya tradisi bersama Mas Anies gitu, ikut-ikutan tertarik gitu untuk meminang Mas Anies. Apa yang bisa terjadi dengan sebaliknya gitu, Mas? Dimana Anies nanti mungkin saja punya daya tolak yang juga tinggi gitu. Apa circumstances yang bisa membuat itu terjadi gitu? Kembali tadi pertanyaan tadi ya sebelum jeda, apakah memungkinkan kemudian aman menjadi tidak aman dengan terjadi antitesa antara Anies dengan PKS misalnya? Iya. PKS-nya bisa menyeberang ke tempat lain. PKS bisa menyeberang ke tempat lain. Hal itu berpotensi terjadi kalau kemudian Anies Baswedan sendiri melakukan deal politik dengan kekuatan politik lain
let's say untuk melakukan pengimbangan dalam konteks narasi nasionalis itu. Let's say dia ingin menunjukkan karakter advancement ya. Barangkali ada ekspektasi. Saya sudah cukup kuat memiliki basis kekuatan Islam modernis, maka untuk mempertajam mesin politik itu diperkuat di sisi nasionalis. Dia membuka ruang komunikasi dengan PDIP, di backup dengan Nasdem barangkali. Nah kalau misal kemudian itu terjadi, maka itu dalam bentuk the next tragedy. Amin presiden lagi ya. Ini jangan sampai aman presiden terjadi. Nah kalau misal kemudian bentuk-bentuk, mungkin itu bisa disebut pengkhianatan dan lain sebagainya. Tetapi ingat loh, ini sangat dinamis. Nasdem PDI bisa masuk ya? Berdua? Bisa 15 plus 11 itu bisa. Jangan sampai nanti Pak Presiden bayangan, Pak Presiden PKS bayangan jadi tebak-tebakan. Aman apa yang nggak aman? Tapi itu semua udah kita perhitungkan. Jadi saya kira menarik ya, dan ternyata memang bacaan-bacaan guru besar yang mulia ini juga. Ini kenapa saling umbang begini ya? Asian value. Oh iya, value. Jadi baik kita ya. Tadi Melko Polhukam. Guru besar yang mulia. Dan bagi kami gini ya, dalam berpolitik itu ini yang diajarkan para presiden PKS. Apa sih yang bisa, yang harga paling mahal kita itu adalah komitmen. Apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, janji apa gitu. Itu yang selalu ketika orang berucap misalnya kita pegang ucapannya. Dan bagi PKS selama ini berkali-kali, mohon maaf ya, tanda petik kami dikhianati misalnya sama teman koalisi misalnya. Siapa itu? Ya banyak perjalanan perjalanan hidup kami ya, tetapi kami berusaha untuk menjaga supaya kami tidak berkhianat. Supaya memang publik itu ada harapan bahwa kalau sudah berjanji maka kita akan usahakan tepati. Makanya mohon maaf ya, dalam pilkada sekarang para calon kepala daerah lebih yakin mereka kalau sudah mendapatkan SK rekomendasi dari PKS daripada mohon maaf partai yang lain. Karena kami tidak mengobral mohon maaf surat rekomendasi itu. Jadi kami kalau sudah satu orang dan kami jamin sampai selesai, maka dialah yang akan maju begitu ya. Kecuali ada hal-hal yang lain. Tetapi pada umumnya itulah yang dipegang oleh PKS. Itu juga yang kami pegang. Kami menghormati misalnya ketika ada wacana Anies Kaesang yang disampaikan oleh PKB. Kami hormati itu sebagai satu wacana begitu ya, yang mau diusung misalnya. Dan bagi kami tadi kedewasaan kita berpolitik ya, ketika kita tahu bahwa ya kita bisa saling menghormati pilihan masing-masing. Kalau misalnya PKB mau pilihan yang lain, monggo, itu haknya PKB. Kami punya pilihan ini. Tapi tentu nanti akan ada silaturahim ya. Insya Allah dalam waktu dekat memang sudah ada rencana, karena Gus Imin lagi haji. Jadi kami belum sempat silaturahim secara langsung, tapi sudah by phone, sudah komunikasi dengan jajaran PKB mungkin. Dan tetapi bagi kami sekali lagi kami menghormati masing partai. Apa komentar Mas Huda itu ya karena kami belum komunikasi. Gas ini aja ya, yang percikan-percikan yang belum tentu relevan aja ya, dalam tapi kami menghormati ya. Kami menghormati itu ya. Jadi sekali lagi ya, bagi kami ketika Anies Sohibul Iman ini dilontarkan, tidak tiba-tiba, tidak ujuk-ujuk. Tapi kami juga membangun komunikasi dengan para pimpinan partai politik, dan ketika sinyalnya positif dan kemudian silakan dideklarasikan, maka kami lakukan itu. Oke, Pilkada Jakarta ini Pak Presiden itu juga menjadi refleksi pertarungan di level nasional. Apa yang terjadi itu? Gua ngomong itu. Oh itu ya makanya. Terutama persiapan Jangan dramatisir gitu. Dari tadi Ani juga ngomong gitu, ente kemana aja. Nah, bagaimana format nasional ini bisa terpapar ke Jakarta ini ke depan ini? Kita jawabnya usah jeda. Kasih dulu kita iklan. Konsekuensi dari kemenangan Mas Anies itu berpotensi menjadi future threat atau ancaman masa depan dalam konteks pertarungan di pemilu 2029 bagi Pak Prabowo.
Oke, kembali lagi Dinda. Khawatir kan? Karena Kanda Menko Polhukam gimana tadi? Menjelaskan format Konstelasi nasional di Pilkada DKI ini salah satunya yang mau gabung apakah masih bisa dukung Anies atau enggak? karena seperti tadi kata Anda, ini potensi melawan Tuan Bowo di 2029. Tuan Bowo siapa? Maksudnya presiden terpilih Prabowo. Itu dong, Anda jangan jadi masalah baru lagi nanti. Udah capek kita ngadepin netizen, ini capek kita. Gara-gara juggling nggak mungkin. Ya. Ayo silakan. Ya, Pak Menko memang itu Polhukam. bagian dari tantangan ya yang juga harus diantisipasi. Karena sekali lagi jangan-jangan statement dari PKB ini adalah bagian dari reaksi itu. Bisa saja kemudian Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo, karena sekali lagi konsekuensi dari kemenangan Mas Anies itu berpotensi menjadi future threat atau ancaman masa depan dalam konteks pertarungan di pemilu 2029 bagi Pak Prabowo. Siapapun presiden tentu berharap dia akan terpilih lagi, jadi re-elected nanti di 2029. Nah, kalau misal kemudian Mas Anies menang, maka ini berpotensi menjadi panggung terbuka secara politik bagi Mas Anies untuk menjadi layar besar barangkali bagi kekuatan oposisi yang akan berhadapan-hadapan dengan pemerintahan baru. Nah, ini yang kemudian tampaknya berpotensi kemudian Pak Prabowo dan juga lingkaran Kim menggunakan hak vetonya, terutama kepada partai-partai yang berpotensi nyebrang. Dan sekarang yang terlihat adalah Nasdem dan PKB. PKB berpotensi dikenain veto. Lalu apakah kemudian Nasdem memungkinkan? Memungkinkan juga. Meskipun untuk kena veto juga. Untuk kena veto. Tetapi tampaknya barangkali kemarin pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi yang terakhir di istana itu salah satunya untuk mengkomunikasikan itu. Karena harus diakui ini soal political sovereignty, kedaulatan partai. Barangkali, ini dugaan, barangkali Nasdem akan mengatakan, kalau yang diusung Kim bukan RK, kami siap untuk mendukung. Tetapi kalau diusung adalah ini, kami ada catatan begini. Ini kan soal dealing dalam konteks politik saja. Nah, itu yang kemudian tampaknya dari pemerintahan baru akan melakukan segala cara. Dan RK kalau misal kemudian bisa mengkonsolidasikan basis pemilih dan juga infrastruktur partainya yang kuat, maka berpotensi menjadi rival yang sepadan setidaknya bagi Mas Anies, tetapi tetap harus diantisipasi bagaimana kemudian tadi arah manuver dari poros ketiga kalau misal itu terbentuk. Oke, gimana Kang Pipin, ini apakah ini menjawab apa yang kemudian menjadi banyak laporan lah jurnalistik beberapa media bahwa ada upaya yang agak serius untuk menjegal atau mengcornering Mas Anies ini? Ya, kan beberapa waktu lalu PKS kan mendapatkan menjadi objek ya, sasaran bahwa PKS nih kemudian ditawari dan kemudian masuk angin dan sebagainya gitu. Ditawarin menteri, posisi wagub dan sebagainya. Ya, kami selalu membuktikan bahwa syuro di PKS itu kumpulan orang-orang yang dipilih untuk memutuskan masa depan PKS dalam hal misalnya setiap pilpres atau pilkada itu menunjukkan kedaulatan partai untuk memutuskan masa depan partai itu seperti apa. Jadi dari penetapan Anies Sohibul Iman ini kami menunjukkan bahwa PKS ini partai yang berdaulat. Nah, Bang, apakah memang diklarifikasi dulu Bang, udah ada perbincangan di internal PKS sendiri soal keinginan bergabung dengan koalisi pemenang ini sejauh apa sebenarnya Bang? Ya tadi kami itu pertama ya bahwa proses saat ini masih di luar pemerintahan. Di era Pak Jokowi sampai Oktober itu adalah hasil musyawarah maju syuro sebelumnya. Dan untuk ke depan kami sampai saat ini belum mengambil keputusan. Jadi di internal kami memang masih lebih banyak menyerap saja kira-kira dari masyarakat pemilih PKS yang lebih dari 12 juta itu kemudian kita dengarkan
Dan kita komunikasikan kira-kira ketika kita masuk atau di luar, mana maslahat dan madorotnya yang lebih besar untuk masyarakat misalnya. Apakah misalnya seperti kemarin 10 tahun di era Pak Jokowi, atau memang kita masuk ke dalam tetapi bisa melakukan perubahan, perbaikan untuk bangsa ke depan. Tapi kalau melihat situasi sekarang, tidak ada masalah bagi PKS jika langkah aman ini menjadikan tidak aman untuk bergabung dengan koalisi. Ya sebetulnya Pak Prabowo ya. dalam politik itu, pilkada ini relaksasi politik sebetulnya bagi kami ya. Dan agak berbeda dengan ada kesepakatan koalisi nasional dengan daerah. Jadi bagi kami sebetulnya karena ranahnya juga berbeda, ini dikembalikan aspirasinya ke bawah. Bagi PKS itu ketika kader struktur PKS merekomendasikan nama, itu sudah disaring, dijaring dan sebagainya, kami itu memprioritaskan hasil dari aspirasi kader kita di bawah itu, pemilih kita. Kenapa? Karena nanti hajatan pilkada itu hajatan mereka. Ketika kita sebagai elit kemudian memutuskan satu kebijakan, misalnya memilih salah satu tokoh di luar dari aspirasi mereka, maka potensi untuk kalahnya juga besar. Jadi itulah yang disadari sejak dini oleh para pimpinan PKS. Coba nanti dilihat ya, di PKS itu setiap pilkada saat ini satu pintu di bawah, kemudian kita lihat rekomendasi dari struktur DPD, DPW dan sebagainya. Begitu juga di DKI, ketika kami melihat bahwa oh ini Pak Anies ada masuk, kemudian Pak Sohibul Iman, kemudian kita lihat surveinya, terus kita lihat bagaimana komunikasi dengan calon mitra koalisi kita, kira-kira apa bisa diterima atau tidak. Jadi sekali lagi. Tapi kalau melihat peta seperti yang dijebretin nama Prof. Umam tadi, perhitungannya udah sampai mana itu untuk memastikan kapal ini berangkat? Kalau dengar Prof. Umam tadi ngelihatnya nih ancaman untuk membuat kapal ini berangkat ini juga nggak main-main ini. Iya. Ya kami meyakini ya bahwa ketika kita sudah silaturahim dan kemudian ada pimpinan partai yang memang merekomendasikan nama ini untuk maju bersama, maka kami akan pegang itu baik-baik. Ya, adapun nanti misalnya ternyata ada dinamika dan sebagainya, ya akan kita pelajari kembali. Yang sekarang kita lakukan adalah ketika saat ini kita ada komitmen untuk memajukan Anies Sohibul Iman dan ada partai yang memang cukup menggenapi lebih dari 20%, bagi kami itu adalah modal untuk mensosialisasikan. Dan ini udah dikomunikasikan sama Mas Anies juga? Betul, tentu. Sebelum Mas Anies ke luar negeri kami sudah komunikasikan dan beliau sangat senang sekali ketika memang PKS sejak dini sudah memberikan tiket yang serius ya kepada beliau dan dengan pasangan dengan Pak Sohibul Iman. Dan beliau mengenal begitu dekat dengan Pak Sohibul Iman, sosok yang punya kredibilitas, kemudian juga punya kapasitas. Saya kira insya Allah ini menjadi pasangan duo dinamik ke depan untuk Jakarta yang lebih baik. Gue setuju tuh, saya setuju nih Prof, apa yang disebutkan oleh Bang Pipin tadi, bahwa mekanisme di lokal nggak bisa disamain dong sama di nasional. Nanti akan ada diskusi lain karena sesuatu yang menjadi masalah besar itu biasanya di politik Prof. Yaitu menurut pengalaman nih di lapangan nih kan, orang ini suka ngedeal sepaket. Ini jadi problem nih, kan? Hal nasional dipaket ke hal daerah gitu kan. Dan itu kan kalau kita lihat semangatnya Kim kan mempaketkan. Sepertinya ada itu tuh semangat bikin pusing paket paket gitu. itu. Ya. Sepertinya. Nah gimana, mungkin nggak misalnya keinginan untuk bergabung dengan mendukung Anies Baswedan ini mungkin nggak? Misalnya seandainya PKS punya keinginan. Kalau dari sisi politik agak berat. Karena bagaimanapun juga dengan memberikan dukungan kepada Mas Anies dengan tingkat potensi kemenangan yang cukup terbuka ya, maka itu ya itu kalau nggak mau dibilang tinggi ya. eufemisme. Itu maka berpotensi kemudian meningkatkan alarm bagi upcoming government ya, pemerintahan yang akan datang. Maka oleh karena itu kalau misal kemudian PKS sudah bergerak sampai sejauh ini, saya juga berkeyakinan yang dilakukan PKS juga sudah berhitung secara matang. Karena kalau tadi penjelasan dari Yang Mulia itu sudah mencoba untuk
mencari menyerap aspirasi di bawah. Tapi per hari ini saya belum mendapatkan jawaban secara clear, baik dari statement di DPP misalnya, di PKS, termasuk dari representasi dari Kim, bahwa sudah ada komunikasi, negosiasi, dan kompromi dalam konteks membuka pintu bagi PKS masuk di pemerintahan. Nah, maka barangkali, karena ini barangkali pintu memang tidak terbuka atau belum dibuka oleh pemerintahan baru, maka tidak ada pilihan lain. Baik. Kalau misal kemudian tidak bisa masuk dalam konteks pemerintahan di level pemerintahan pusat, maka kemenangan di level Jakarta akan sangat menentukan. Harga mati itu ya. Harga mati. Kenapa? Ingat loh, ini DKI Jakarta, nanti DKJ Jakarta tetap menjadi DKJ. Dia punya kekuatan yang sangat besar. Ini 87, 85, 87 triliun itu. Itu berapa kementerian itu? Dan kalau event bisa gabungan 8 kementerian. Dan event pertarungan PKS di DKI Jakarta biasanya kawan-kawan saya dari Sumatera Barat nih sampai sini biasanya untuk bertarung di sini kan. Soal tadi pintu dibuka, ditutup, ya antara Kim dengan PKS. Nanti mungkin kita akan konfirmasi dulu, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Dijokowikan aja dulu. Iya. Supaya bisa jadi alat. Iya kan, mana tahu kan abis ini Mas Anies pengganti Budi Ari jadi ketum Projo ini. Karena Mas Anies juga punya, karena Mas Anies juga punya sejarah ke Jokowi. Iya, iya. Saya orang baik, dukung orang baik. Paten human right Mas Anies. Ya, masih di Kabinet Bayangan. Tadi yang terakhir mau kita konfirmasi dulu, itu tadi analisanya benar nggak sih? Emang sebenarnya pintunya masih ditutup, kuncinya masih dipegang siapa nih? Ya pada dasarnya keputusan koalisi atau tidak koalisi itu kan dari dua belah pihak. Kami juga punya sikap untuk ke depan seperti apa. Jadi tapi bagi kami memang tidak perlu tergesa-gesa. Kalau melihat waktunya masih bulan Oktober ya, pelantikan, dan saat ini bagi kami PKS masih di luar pemerintahan dan kami jaga itu sampai selesai sebagaimana amanah musyawarah majelis syuro kami. Dan ke depan ya silaturahim tetap kita jaga dengan siapapun, komunikasi baik dengan berbagai partai politik termasuk dengan PDIP, dengan partai-partai Kim, Gerindra, Golkar dan yang lainnya. Ya, tapi bagi kami sekali lagi keputusan itu memang belum dibuat ya, dan kami sekali lagi akan melihat bagaimana maslahat dan madaratnya. Apakah ke depan misalnya maslahatnya bagi rakyat Indonesia PKS di dalam atau di luar pemerintahan nih. Nah, kita gua mau nanya sama Prof ya. Boleh. Jadi ini menarik nih Prof. Prof berkali-kali bilang bahwa ini adalah skenario menciptakan great challenger buat Pak Prabowo di 2029 karena tentunya presiden yang terpilih mau maju lagi. Tapi apakah ini skenario yang juga tidak diinginkan oleh Pak Jokowi? Mengingat kalau Mas Anies maju tiba-tiba berubah beda pandangan sama Pak Prabowo, nih Pak Jokowi bisa punya opsi lain nih selain nama Pak Prabowo kan? Sampai sejauh itu Pak Presiden analisa. kan tanggung jauh nih analisisnya kan. Tanggung jauh. Mengingat bola lambung ini kan menurut juga. Menurut Prof, apakah dalam konteks ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini akan sama? Jadi Mas Anies akan dibiarkan untuk menjadi salah satu alat bargain juga bagi Pak Jokowi. Ya bahasanya Pak Presiden kita ini. Ini kan karang-karang. Nur Sewu, hayalannya Mas Anies dijokowikan aja dulu. Supaya bisa jadi alat. Iya kan, mana tahu kan abis ini Mas Anies pengganti Budi Ari jadi ketum Projo ini. Karena Mas Anies juga punya, Mas Anies juga punya sejarah ke Jokowi. Iya. Saya orang baik, dukung orang baik. Bibirnya. Paten human right Mas Anies. Lanjut. Bagus sekali. Bingung kan Anda? Memang dalam konteks ini ya, Kabinet Bayangan ini sangat futuristik ini. Kenapa? Karena pertanyaan itu sekaligus melakukan pengandaian sudah terjadi faksionalisme antara Jokowi dengan Pak Prabowo.
Dan asumsi itu tidak salah juga. Setiap persatuan maka konsekuensi logisnya juga mengandung di situ ya ada potensi perpisahan. Nah, kalau misal kemudian itu terjadi, bisa saja itu sebagai bagian dari realitas politik dinamika. Toh juga di 2024 yang lalu, partikel bebas itu terjadi di mana-mana. Dan banyak orang shock, banyak orang kaget, banyak orang trauma. Betul. Nah ini artinya mungkin. Maka kalau misal bicara kemungkinan ya everything is possible. Dan impossible is nothing dalam konteks politik. Maka kita lihat perkembangannya. Tapi per saat ini tanda-tanda menuju ke sana belum terlihat signifikan. Tapi kalaupun kemudian menurut informasi-informasi spekulatif ya barangkali ya konon kabarnya itu proposal menteri yang masuk ke Kertanegara dan yang masuk ke Surakarta sama-sama besarnya. Nah, kalau dua pelanduk ini tidak bisa memaintain kebersamaan dengan baik, ini berpotensi kemudian menciptakan faksionalisme baru. Ya, jadi menghasilkan Jokowisasi Anies lah. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Yakin, Prof? Wallahu a'lam. Iya. Ini udah masuk ke taraf keyakinan bisa jadi. Dalam waktu 1 menit langsung yakin. Kalau buat Prof ya, ini saya mau pertanyain sesuatu yang sifatnya lebih moralis. Baik nggak untuk politik Indonesia jika itu terjadi? Rasa-rasanya moral menjadi aspek yang teknikalitis dalam konteks politik di Indonesia. Jadi kalau misal kita menggunakan standar fatsun politik, moral politik, itu nanti akan banyak yang kecewa. Karena di level itu ada banyak anomali-anomali yang terjadi. Dan sekali lagi rumus dalam konteks kekuasaan ya kepentingan itu menjadi sebuah titik temu yang akan selalu terjadi. Kalau misal kemudian ada aspek moralitas yang memayungi, itu adalah sebuah keberkahan dalam konteks kekuasaan. Syukur alhamdulillah. Saya mau nanya ke Bang Pipin lagi nih dia. Boleh. Abang bisa bayangin nggak nanti duet 2029 Anies sama Gibran, Bang? Diusung nggak tuh kira-kira sama PKS gitu ya maksudnya? Ya kita lihat hasil surveinya, peluang menangnya besar atau tidak. Ya. Apa visi misi program yang dibawa ya. Kita kan saya kira yang paling penting itu apa yang terbaik buat rakyat kita. Ini jawaban Bos, ini jawaban yang aman mengingat banyak kejutan-kejutan di 2024 ini ya, Bos. Bahasa lainnya, jawaban yang mulia ini adalah jawaban template. Dan masa gua gini, Dit, Pak Wapres ya, salah terus ya. Ini kalau di perusahaan dia komisaris. Kalau orang bilang, wah Budi mau jadi komisaris, lu mau jadi komisaris ya? Gua udah dirut, Bos. Budi yang komisaris. Dari perusahaan karyawan ya segitu. Ya, jadi ini beliau ini udah futuristik, Bang Pipin ini. Ya. Tidak menolak. Enggak. Jangan sampai omongan ini dipotong nanti mati kita kan kejadian. Udah banyak, Bos. Soalnya yang diusung aman, jadi harus cari aman. Belajar futuristik. Belajar dari abang-abang ini. Iya. Aman. Gue terakhir mau nanya ke Prof Umam lagi nih. Wah ini kalau bicara jebakan lagi. Enggak, ini pertanyaan enggak sesusah membayangkan Jokowisasi Anies. Ini Kim ini paket-paketnya Kim ini yang kemudian dirancang dan udah dimanifestokan, itu bisa bubar nggak? Dan prasyarat kebubarannya itu apa aja? Prasyaratnya kembali lagi tadi ke doktrin lama kekuasaan. Kalau sebuah kebersamaan itu selalu didasarkan pada kalau distribusi politik dan juga kesejahteraan tidak merata, memunculkan jealousy, memunculkan kecemburuan, disitulah kemudian terjadi faksionalisme dan juga perpecahan. Sama, paling rumusnya who gets what. Kalau misal tidak mendapatkan posisi cagup, cawagup, maka kemudian ada kompensasi yang lain. Skema kompensasi yang ditawarkan apa? Kalau skema kompensasi yang ditawarkan itu bisa menjawab kebutuhan political economy dari partai-partai pengusung itu, semuanya akan solid. Tapi kalau misal ternyata ada yang tidak, ada yang merasa kecewa, ya itu menjadi celah baru bagi terjadinya
ketidaksolidan dari basis koalisi besar itu. Oke. Paten. Paten. Ada mau disampaikan Bang Pipin? Cukup. Kita Udah ditunggu. Udah yang aman-aman aja katanya ya. Pak Mahfud selesai. Baiklah, demikianlah Kabinet Bayangan episode kali ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa. Adios.